Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa perseteruan antara Mawa beserta dengan Insanul Fahmi dan juga Innara Rusli sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Hari ini sudah kita saksikan Mawa mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dengan laporannya yang sudah ditemukan unsur pidana. Artinya tahapan berikutnya ini teman-teman, kalau sudah ada unsur pidana dari sebuah laporan, yang dilaporkan tersebut tentunya akan dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah ada dua alat bukti yang kuat, mereka baru bisa menjadi tersangka. Alat bukti ada dua, ada lima ya, dan butuh dua aja agar mereka menjadi tersangka. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Pasal yang dilaporkan adalah terkait dengan dugaan perjinahan. Alibi dari Insanul Fahmi dan juga Inara Rusli adalah mereka mengaku sudah melakukan pernikahan siri sebelum adanya bukti kuat terkait dengan video yang diduga seperti itu, teman-teman. Nah, dalam laporan kali ini, teman-teman, aku lihat adalah Inara Rusli sepertinya sudah kayak give up ya, dan juga Insanul Fahmi. Di beberapa keterangan terakhir, bahkan ada dari kuasa hukumnya mereka pun dengan tegas mengatakan, ngapain sih Mawa kok sampai sebegitunya sekali? Ini kan permasalahan antara suami dan istri, kenapa harus sampai sebegitunya? Kamu itu dibilang kata-kata yang negatif lah, kesannya seperti Mawa itu cuma cari panggung, lagi menikmati dunia keartisannya, dan ngerasa memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan dirinya. Ini salah satu statement dari Mawa pada saat banyak sekali berita-berita yang menyerangnya terkait dengan tuduhan yang dikatakan cuma mau mencari pamor saja, menikmati dunia keartisannya A, B, C, dan D. Aku di sini korban ya, dan aku cuma minta keadilan. Takut sih, nggak takut karena aku benar di sini. Aku di pihak yang benar dan aku membuka kebenaran itu. Jadi, kalaupun pihak sana menyerang, ya aku tetap dengan pendirian aku. Kalau aku tuh berkata benar sesuai bukti, sesuai fakta yang ada, bukti yang valid, dan aku tidak menye-menye. Aku nggak mau menebarkan hoax, dan aku juga. Oke, Warda Tinamawa mengatakan hal seperti itu yang ya dia benar juga karena kan rasa sakit hatinya itu memang ada dalam dunia hukum juga diatur ya walaupun hukumannya juga kan maksimal itu sekitar 1 tahun penjara tapi sepertinya memang dia sudah sebegitu sakitnya ya teman-teman makanya dia sampai seperti itu walaupun dari pihak Kinara Rusli juga mengatakan bahwa saya itu sudah berkali-kali menghubungi bahkan meminta pihak tertentu untuk berkomunikasi tapi sepertinya tidak terjadi. Nah, Mawa ini sepertinya tahu ya bahwa hati dia pun juga belum sebegitu kuatnya. Dia khawatir kalau nanti ketemu sama Inara Rusli dengan Insanul Fahmi sekaligus bermaaf-maafan, nanti hatinya luluh dan perjuangan yang selama ini dikejar dia untuk ada pasal pidananya itu kayak bakal sia-sia. Nah, Inara Rusli pun sekarang setelah kemarin cukup kayaknya keras kedugaannya ditujukan ke Mawa, sekarang kayaknya lebih lembut teman-teman. Ada salah satu statementnya di sosial medianya Mami Starla ya, dia mengucapkan kayak menjelang bulan puasa, dia meminta maaf kepada anak-anaknya, ada kata-kata untuk antar ibu dan anaknya, aku rasa itu adalah hal yang wajar, tapi untuk bagian yang kedua, aku rasa ini cukup unik ya, untuk hati-hati yang pernah disakiti, aku minta maaf. Maksudnya hati seperti apa? Apakah ini ditujukan untuk Mawa atau untuk yang lain? Teruntuk hati-hati yang pernah tersakiti, maafkan. Maaf ini bukan hanya sekedar ingin dimaafkan, tapi juga langkah untuk mengampuni diriku sendiri. Agar aku bisa berdamai, belajar dari kesalahan, dan melangkah lebih ringan. Di bulan suci ini, aku ingin menjalaninya dengan hati yang lebih tenang dan ikhlas. Membersihkan niat, menata perasaan, terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan sempurna, tapi terus bertumbuh. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lebih lirih ya ngomongnya. Nggak tahu nih apakah ini adalah indikasi dia sudah begitu give up banget, nggak ngerti harus komunikasi apa lagi dengan Mawa, karena memang Mawa sepertinya kekeh banget tidak mau ketemu.
Bahkan juga ada salah satu kata-kata yang ditulis di Instagramnya Inara Rusli adalah begini, menjelang hari kedua bulan suci Ramadan, kutuliskan ini bukan dari tempat yang paling benar, melainkan dari hati yang sedang belajar jujur pada dirinya sendiri. Aku menyesal bukan karena ingin dimaafkan, melainkan karena akhirnya paham, ketidaksengajaan pun bisa melukai dan ketidaktahuan bukan alasan untuk abai. Maafku lahir dari perenungan panjang bahwa mendengar sepenuh hati lebih berani daripada sekedar berbicara. Jika maaf ini sampai padamu, anggaplah ia sebagai niat yang sedang belajar bertumbuh. Tak dimaksudkan untuk menghapus apalagi memaksa lupa. Ia hanya pengakuan sederhana bahwa aku keliru. Aku bertanggung jawab atas jejak yang kutinggalkan dan aku ingin menjadi lebih baik pelan-pelan dengan kesungguhan. Dan bila waktu mengizinkan, semoga maaf ini menjadi amal yang awal yang tenang untuk menata langkah agar esok lebih berhati-hati dalam melangkah. Jika maaf ini diterima, terima kasih. Jika belum, aku menghormatinya sepenuh hati. Dari seorang ibu, seorang manusia yang memilih bertumbuh dengan rendah hati demi menyambut hari-hari ke depan dengan jiwa yang lebih damai. Jakarta, 19 Februari 2026, Inara. Dari seorang ibu, seorang manusia, tidak ada kata-kata dari seorang istri. Sebenarnya kalau kita lihat flashback kembali, di awal-awal kasus ini viral, teman-teman, Inara juga sebenarnya sempat blunder ya. Blundernya adalah waktu dia klarifikasi pertama kali kan dia bilang, saya tidak mau menyakiti pihak lainnya. Kan dia bilang, saya mau meninggalkan gitu Insanul Fahmi. Poinnya sih mengarah ke situ. Tetapi kan ternyata di bagian-bagian berikutnya tidak terjadi tuh perpisahan. Kesannya malah kayak dipertahankan. Bahkan Inara juga dengan tegas mengatakan ke publik, saya juga sebagai seorang istri harus berbakti kepada bagaimanapun dia adalah suami saya. Nah, sebenarnya aku yakin banget kalau seandainya di awal-awal klarifikasi tersebut Inara itu nggak blunder dan beneran gitu ya suka tidak suka mundur dari pernikahannya dengan Insanul Fahmi, ya pasti Mawa akan mungkin mempertimbangkan untuk mencabut laporan tersebut. Atau bahkan sisi lain mengatakan, kayaknya nggak bakal Anjas kalaupun Inara akhirnya berpisah gitu sama Insanul Fahmi, kayaknya laporannya bakal terus dilanjutkan, terus naik, karena ya itu tadi, Mawa kan lagi menikmati sekarang menjadi artis, diagung-agungkan oleh banyak orang. Bahkan Mawa pun juga mengatakan seperti ini, kalau ada orang yang ngerasa iri atau sakit hati pada saat orang lain mendapatkan nikmat dari Tuhan dengan berbagai macam kemudahannya, coba dicek hatinya, apakah hatinya sudah baik atau belum. Ya ini menjadi salah satu yang serba salah ya. Di sisi lain, dari kejadian ini yang paling diuntungkan adalah memang Mawa ya. Mawa mendapatkan popularitas. Dia mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan berbagai macam kontrak, produk, dan sebagainya. Di sisi yang lain, Inara Rusli memang dia sangat dirugikan secara material dan juga imaterial. Tetapi kan semua itu terjadi bukan karena kemauannya Mawa. Ini terjadi karena memang pernikahan antara Inara dan juga Insanul Fahmi itu ternyata menurut Mawa banyak kebohongannya. Kan awal-awal dipikirnya bahwa Mawa sama Insanul Fahmi sudah talak, tapi kan ternyata tidak betul dan ternyata kita pahami itu ada kebohongan. Jadi ya ini adalah konsekuensi kalau aku lihat ya dari kejadian ini. Konsekuensi yang nggak bisa kita kontrol, reaksi dari Mawa itu seperti apa. Nah, Inara selanjutnya seperti apa? Sebaiknya gitu ya. Menurut aku sih ya udahlah, nggak bisa lagi kita kontrol mau berbuat apa. Kalau aku lihat sih sekarang Inara tuh strateginya melawan ya. Dia tidak mau lagi kayak nerima aja. Kalau dia berbicara tadi kesannya kayak lemah lembut, dia kayak udah give up. Tapi pada saat kita dengar kuasa hukumnya berbicara, kok pedes banget ya mengatakan hal yang sangat menyakitkan, kemawa begitu. Bahkan juga kuasa hukum Insanul Fahmi pun juga bingung nih dengan Mawa, kenapa dia sebegitu kekehnya pengen terus melanjutkan laporannya. Nah, dari kedua belah pihak ini, terutama Inara dan Insanul Fahmi, mereka sekarang melawan adalah dengan laporan yang terkait dengan dugaan illegal access. Nama-nama yang lingkaran dalamnya dari Inara Rusli itu kan sudah diperiksa. Apakah betul mereka melakukan illegal access? Karena memang kita pengen tahu kategori illegal access itu apa sih maksudnya? Apakah Mawa mendapatkan barang buktinya video tersebut yang diduga adalah hubungan antara Inara dan juga Insanul Fahmi itu termasuk dalam barang bukti yang ilegal
Kalau secara ilegal didapatkannya, apakah itu akan mengaburkan sebagai alat bukti terkait dengan dugaan perzinahan tersebut? Menurut aku sih kayaknya nggak serta-merta ya teman-teman, karena nanti akan ada bagian dari keterangan ahli, yakni adalah bagian yang sifatnya mengecek apakah CCTV tersebut adalah valid atau tidak, nanti akan di cross check sama Inara dan juga Insanul Fahmi, betul nggak apakah kamu yang ada di video tersebut. Kalau mereka mengakui betul, nah karena mereka punya alibinya, mereka mengatakan itu adalah hal yang wajar karena kami sudah menikah siri tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, Mawa pun meragukan sepertinya. Apakah betul video tersebut terjadinya setelah mereka melakukan pernikahan siri atau tidak? Nanti akan ada juga keterangan ahli. Dilihat bukti-bukti rekamannya, foto-fotonya, videonya. Masa iya sih pernikahan tidak ada foto, tidak ada rekaman sama sekali? Aku rasa itu sangat sulit di zaman sekarang. Kalau seandainya, menurut aku ya, mereka punya foto dan juga video pada saat pernikahan siri mereka nggak usah khawatir, karena itu akan dibuktikan. Itu kan sudah terbukti, akhirnya terbantahkan. Tapi, takutnya adalah, walaupun mereka sudah punya foto dan video tersebut, apakah pernikahan siri itu otomatis akan ngebuat pasal perzinahan tersebut gugur? Karena apakah kategori tersebut masuk kalau sudah ada pernikahan secara siri doang atau pernikahan yang secara negara gitu? Takutnya kalau sudah ada pernikahan secara agama tapi tetap terjadi adegan seperti itu dalam hukum positif, itu kategorinya masih zina. Nah, ini adalah bagian yang sepertinya dari pihak Inara dan juga Insanul Fahmi masih belum yakin. Tapi mereka sepertinya yakin kalau seandainya pernikahan siri itu sudah diakui secara agama, mereka bakal nggak akan kena pasal yang terkait dengan dugaan tersebut, teman-teman. Sangat menyedihkan, kasus ini ternyata terus berlanjut. Ya, kedua belah pihak punya hak masing-masing memperjuangkan, tetapi memang secara pribadi aku menilai yang paling kasihan dari kasus ini adalah Mawa ya. Bagaimanapun juga rumah tangganya hancur dan dia yang ngerasa dihianati. Kalau Insanul Fahmi mungkin sebagai pria dia mengatakan pasrah dan akan menjalani prosesnya ya karena memang dia adalah sosok yang menjadi center dari permasalahan ini. Oke, itu dulu yang bisa aku update mengenai drama ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.